Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di King Review ya. Di channel ini teman-teman akan kita share ya pengalaman-pengalaman barang-barang yang biasa kita pakai sehari-hari ya, mulai dari motor, gadget ya, dan sebagainya ya. Nah ini kali ini kita akan mereview sebuah motor Satria FU second ya teman-teman ya. Jadi gimana sih pengalaman ketika teman-teman mungkin yang baru mau cari motor second ya Satria FU, gimana cara milihnya ya biar nggak salah. Nah oke, seperti biasa ya kita akan bagi menjadi tiga bagian ya teman-teman, biar teman-teman ketika ngecek motor second, mau beli motor second itu biar nggak salah ya. Yang pertama adalah ketika teman-teman pengen beli motor second ya, sebenarnya ini berlaku buat semua motor ya. Ini khususnya untuk Satria FU. Kita pertama adalah cek dulu surat-surat ya, STNK, BPKB, apakah masih ada ya, masih ada atau pajaknya masih jalan jauh atau enggak ya. Kebetulan ini motornya pajaknya masih jauh ya. Sorry ini saya tutupin ya plat nomornya karena permintaan dari penjual. Oke. Kemudian adalah ini yang pertama dicek. Pertama adalah tampak fisik ya, bagian satu. Kemudian yang kedua adalah fungsi ya, fungsi baik mesin maupun elektrikal. Kemudian yang ketiga nanti adalah test ride ya, atau uji coba. Oke, yang pertama adalah tampak fisik ya. Tampak fisik itu ada beberapa yang harus kita cek teman-teman. Kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama adalah bodi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah kaki-kaki shock ya, shockbreaker. Kemudian ketiga adalah ban. Keempat adalah posisi kelurusan motor ya. Oke, kita cek dulu untuk bodi ya. Jadi untuk Satria FU sendiri itu bodi yang ori itu seperti ini ya. Visornya itu ada tulisan S nya, ini udah nggak ada, ini udah nggak ori ya. Kemudian kita cek semuanya. Ini lampu-lampunya, reflektornya udah agak kusam. Ini motor 2013 ya. Kemudian ini secara body ya, sebenarnya tadi saya sudah cek secara keseluruhan ya. Body bisa dikatakan ini 80% lah. Ini orangnya nawarin dengan harga 7 juta ya. Apakah worth it ya? Satria tahun 2013 dengan harga 7 juta. Oke. Ini secara body oke ya. Kemudian 80% lah ya. Worth it ya untuk harga 7 juta. Kemudian kaki-kaki ini saya cek tadi ternyata shocknya itu bocor sebelah ya teman-teman. Jadi yang kiri itu dia bocor. Kalau kita pegang shock yang kiri ini ada minyak-minyaknya sedikit ya. Setelah kita cek, ngeceknya gampang, tinggal teman-teman ayun-ayun aja di rem depan ya, kemudian di ayun-ayun nanti ada kebocoran atau enggak. Ini mungkin minus di sini ya. Katakanlah kita minus ini ya 100.000 gitu ya. Kita minus 100.000. Kemudian untuk ban, cek fisik ketiga, nanti shock belakang juga dicek ya teman-teman. Ini shocknya masih bagus yang belakang. Kemudian cek fisik ketiga setelah body full, secara full ya. Kemudian kaki-kaki, kemudian ban. Nah ini kondisi bannya seperti ini. Depan belakang sebenarnya ya ini 60% lah ya. Ya cukup aus ya. Jadi untuk harga segitu ya wajar. Kemudian tingkat kelurusan ya teman-teman. Jadi kelurusan antara as, roda dan juga motor itu harus lurus ya, simetris seperti itu. Jadi harus benar-benar lurus ya. Nah nanti bisa dicoba ketika jalan. Biasanya itu masalah komstir ya, ketika dibuat jalan itu kayak arahnya gial-gial atau ke segala arah, itu bisa bisa jadi pertimbangan. Oke, kemudian adalah yang kedua secara teknis ya. Secara teknis ada kurang lebih ada 5 bagian. Fungsi elektrikal ya, speedometer, itu untuk elektris ya. Kemudian untuk fungsi secara mekanis itu ada kebocoran oli, kebocoran radiator ya, dan juga suara mesin ya. Oke, kita cek dulu untuk speedonya. Nah ini sudah jalan lebih dari 50.000 ya kilometer, ini udah 60.000 lebih ya. Motor 13 tahun 2013, jadi ya wajar ya. Kemudian ini dites ya, nanti teman-teman dicek aja ini apakah ada kebocoran radiator ya, kemudian kebocoran oli ya,
nanti coba dites, diberdirikan kurang lebih ya 2-3 jam atau 1 jam juga sebenarnya juga bisa ya, untuk ngecek ada oli yang netes enggak. Kemudian cek juga mesinnya ya, mesinnya itu baut-bautnya sudah pada lecet atau belum. Kalau baut mesinnya sudah lecet, berarti itu pernah dibongkar ya. Kemudian tes fungsi yang terakhir adalah cek suara mesin ya. Kita cek dulu seperti ini, misalkan suaranya halus atau enggak ya. Sekaligus kita ngecek secara elektrikal, nanti elektrikalnya dicek semua ya, lampu depan, lampu belakang, lampu jauh, rating kanan kiri ya. Sekarang kita cek suaranya, suara mesinnya. Jadi suaranya kayak gini teman-teman, sebenarnya nggak halus-halus amat ya, malah agak sedikit kasar ya. Ada suara tek-tek-tek-teknya, suara mesinnya, ada suara tek-tek-teknya ya, sedikit ya, agak kasar dikit. Suara knalpotnya ya, bentar aja ya. Itu secara umum ya. Jadi sebenarnya untuk harga 7 juta ya bisa lah kita tawar-tawar sedikit ya, tapi mungkin tawar tipis ya. Kemudian tes terakhir ya, itu adalah tes uji coba. Nah, tes uji coba itu teman-teman harus naikin ya, kurang lebih ada 4 nanti yang akan dites. Yang pertama gas ya, gasnya masih ada atau enggak, powernya masih oke atau enggak, kemudian berebet atau enggak ya. Kemudian nanti teman-teman coba jalan lurus ya, motornya goyang-goyang atau enggak, apakah seperti gial-gial gitu, stangnya enggak simetris gitu ya, ada masalah di komstir. Kemudian nanti coba dicek remnya, apakah kampas remnya habis ya, atau remnya pakem atau enggak, berfungsi dengan baik atau enggak. Dan terakhir nanti dicek kenyamanan shockbreakernya. Nah, dari harga yang ditawarkan awal itu teman-teman sebenarnya bisa menego ya dengan penjual. Seperti tadi misalkan shockbreakernya sudah agak jelek gitu ya, yang depan, nah itu bisa di minus 100-200 ribu. Mungkin ini penjualnya nawarin 7 juta, kita bisa tawar di 76 ya, di 6,6 ya, atau 6,7 atau 6,8 ya. Nanti kesepakatan akhirnya nanti tentunya adalah dari kesepakatan teman-teman dan juga si penjual ya, kurang lebih itu sih. Dan juga cek harga pasarannya teman-teman. Ini adalah Satria FU Karbu tahun 2013, ini yang versi barong ya, harganya memang segitu ya, 6-7 juta tergantung dengan kondisi ya. Oke ya, kurang lebih itu ya tips buat teman-teman yang lagi cari-cari, mungkin lagi pengen cari-cari motor bekas ya, Satria FU, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment. Kita akan jumpa lagi dengan video-video lainnya. Terima kasih.